Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how is everything? Well, I'd like to explain about Vera and TWIC. Apa itu TWIC? Test of English for International Communication. Jadi, TWIC ini biasanya digunakan juga untuk pekerjaan ya. Jadi, misalkan melamar suatu pekerjaan, biasanya juga dilampirkan sertifikat TWIC gitu ya. Terutama kita tahu sendiri ya kalau sekarang itu kan era global gitu. English as international language. Jadi bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional sudah menjadi suatu kebutuhan ya di dalam dunia kerja. Dan ini bakalan nambah poin plus buat kalian apabila memiliki sertifikat TWIC. Nah, tujuan diadakannya tes TWIC di SMK itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kompetensi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, memberikan sertifikasi berstandar internasional. Kemudian meningkatkan daya saing siswa SMK ya dalam menghadapi pasar kerja global. Siapa yang menyelenggarakan? Kalian perlu tahu kalau TWIC ini diselenggarakan oleh Direktorat SMK ya, Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, gimana cara ikutnya? Bayar berapa? Nah, jadi ini gratis. Kalau kalian ingin tes TWIC mandiri di lembaga yang sekelas internasional itu, kalian bisa bayar sampai 1 jutaan lebih. Tetapi yang akan diadakan di SMK itu adalah gratis. Tetapi kalian harus lolos tes Viera dulu. Nah, apa itu Viera? Yaitu Vocational Institutional English Readiness Assessment. Atau pada dasarnya itu Viera ini adalah tes audisi atau tes seleksi sebelum mengikuti TWIC. Jadi kalian gak bisa langsung ikut TWIC, tapi harus mengikuti tes Viera dulu. Kalau misalkan Viera sudah lulus, maka kalian dapat tiket untuk ikutan tes TWIC gratis ini. Paham ya? Nah, you must know that Viera test ini wajib diikuti. Apa konsekuensinya bila tidak mengikuti? Yaitu nilai under KKM ya untuk English lesson. Jadi untuk semester ini, apabila kalian tidak mengikuti tes Viera, lulus atau tidak lulus ya dalam artian yang penting ikut tes Viera. Kalau misalnya tidak ikut, maka otomatis kalian tidak akan dikeluarkan nilai bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena mengikuti tes Viera itu salah satu syarat kalian bisa KKM bahasa Inggrisnya di rapot. Nah, waktu pelaksanaannya itu memang dibagi beberapa sesi ya, dan sesi pertama itu di bulan Mei, itu tanggal 3 sampai tanggal 8. Nah, untuk kelas yang Sensei handle itu ada 11 TKJ 2, APHP 123, dan AKL 1234 ya. Untuk 11 TKJ dan APHP itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021, kalau nggak salah di Selasa ya. Untuk jamnya nanti menyusul ya. Kemudian ada 11 AKL itu tanggal 5 Mei 2021. Baik, Sensei akan sedikit jelaskan tentang cara mengerjakan Viera di HP Android kalian. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah download aplikasi Viera di Google Play Store. Ketika kalian ketik Viera itu nggak muncul, kalian bisa klik new di situ, atau kalian bisa langsung ketik aja Viera SIP SMK English Challenge di situ. Install. Nah, ketika install itu buka, itu akan pertama kali muncul halaman login ya. Kalian bisa masukkan nomor peserta,
yang telah didapatkan dan nomor unik sekolah. Nah, nomor peserta itu sudah Sensei share sebelumnya di grup WhatsApp. Untuk nomor unik sekolah akan Sensei bagikan di grup ya. Nah, ketika muncul halaman seperti ini, di play aja. Nah, ini merupakan halaman awal ya sebelum memulai tes Viera. Ada pemberitahuan hukum, diklik-klik selanjutnya aja terus setuju. Nah, di sini ada data personal, isi sesuai yang dipertanyakan di situ ya. Misalkan nama lengkap, tulis dengan lengkap. Kemudian nomor peserta yang sudah didapat, NISN, jenis kelamin tulis P atau L saja. Tanggal lahir diperhatikan formatnya biar nggak salah. NPSN, ya itu juga nanti Sensei kasih di grup. Nama sekolahnya, kelas, jurusan, oke. Nah, nanti setelah selesai input datanya akan muncul rekapannya ya. Silakan dilihat dulu apakah sudah benar atau belum. Kalau misalnya masih ada yang belum benar dan perlu diedit, klik sebelumnya terus edit data ya. Kalau misalnya sudah betul semua, klik lanjut. Nah, di sini ada kode otoritas untuk Viera. Itu SMK 2021 Viera ya. Mulai. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena TOEIC ini juga ada listening testnya, jadi harap gunakan headset ya, wajib gunakan headset. Kenapa? Karena akan lebih mudah dan jelas jika kalian menggunakan headset. Gitu ya. Oke. Di sini ada contoh panduannya ya untuk soal listening. Jadi, akan saya jelaskan singkat ya. Jadi untuk listening itu terbagi beberapa part. Untuk part yang pertama ini adalah kalian bakal disuguhin gambar dengan diikuti penjelasan atau statement secara listening ya. Kalian nggak akan diulang. Kemudian untuk part 2, you will hear a question spoken in English. Kan bakal dengar pertanyaan menggunakan bahasa Inggris dan diikuti 3 jawaban yang tentu saja dalam bahasa Inggris. Saya nggak paham sih nanti disebutkan A, B, C atau tidaknya, tapi biasanya untuk soal listening itu tidak disebutkan, cuma dijeda aja ya antara satu kalimat ke kalimat yang lain untuk pilihan jawaban. Kemudian untuk part 3, in this part, you will hear 15 short conversation between two people. Jadi kalian bakal dengar 15 percakapan singkat antara 2 orang. Nah setelah percakapan selesai, nanti bakal ada pertanyaan dan juga pilihan jawaban. Jadi tidak akan dicetak atau ditulis di situ ya. Jadi kalau misalkan untuk soal listening, baiknya kalian sediakan kertas untuk ini ya, coret-coretan gitu. Nah, untuk part 4 ini terakhir dari sesi listening itu seperti bacaan gitu ya. Silakan diperhatikan. Nah, ketika ada notifikasi stop, this is the end of the listening test, turn to part 5, itu artinya sesi listening sudah selesai. Baik, dan kemudian kamu bakal dikasih waktu 35 menit untuk melengkapi part 5, 6, and 7 of the test, yaitu adalah reading ya. Reading komprehensif. Kalau yang sini sudah paham ya. Oke. Nah, setelah itu kalau misalkan terjadi ada notifikasi seperti ini, itu tandanya koneksi internetnya kurang bagus. Setelah selesai, kalian akan diberi kode kehadiran Viera. Nah, kode ini silahkan kalian screenshot dan juga catat di buku kalian. Ini berguna juga nanti untuk mengakhiri tes ya. Kemudian kode kehadiran ini juga yang harus kalian simpan untuk English teacher kalian mungkin bakal nanyain ya terkait keikutsertaan kalian di Viera Test, dan kalian bisa kasih kode kehadirannya. Nah, jadi kalau sudah selesai jangan langsung di close dulu aplikasinya, karena kalian harus memastikan
menginput kode peserta dan nomor peserta dan juga kode kehadiran Viera. Baru setelah itu kalian bakal dapat notif selamat Anda telah menyelesaikan tes Viera, baru keluar di situ. Jadi jangan langsung close paksa aplikasinya ya. Nah, apabila step input kode kehadiran itu terlewat, kalian bisa input manual di portal berikut ya. Oke, itu untuk cara mengerjakan Viera di HP. Kemudian untuk program penunjang pembelajaran itu ada. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.